Di hari kedua setelah pernikahan, aku tidak menyiapkan makan malam untuk adik iparku yang sedang asyik menonton di ponselnya, dan suamiku, Bima, langsung menamparku. Tanpa ragu, aku langsung menyiramkan semangkuk sop buntut panas ke kepalanya dan dengan suara sedingin es, aku berkata, jika ada satu orang lagi yang berani menyentuhku hari ini, aku akan mengubah rumah ini menjadi TKP. Aku menjadi menantu di rumah ini kurang dari 2 hari yang lalu, tapi aku sudah mengerti segalanya. Beberapa pernikahan tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan wajah aslinya. Cukup satu makan malam, satu tatapan, satu kata yang tampaknya sepele, untuk meruntuhkan semua polesan janji manis yang ternyata hanyalah lapisan cat yang tipis. Malam itu, di rumah mewah 3 lantai di sebuah jalan yang tenang di Bandung, suasana pernikahan masih terasa. Di ruang keluarga, spanduk ucapan selamat menempuh hidup baru belum sempat dilepas. Karangan bunga pernikahan di sudut ruangan sudah mulai layu, tetapi masih menebarkan aroma lembut. Aku berdiri di dapur, memegang panci berisi sop buntut yang baru saja kuangkat dari kompor. Butiran keringat muncul di dahiku. Meja makan sudah hampir siap, tinggal menata piring dan alat makan. Di ruang makan, suamiku, Bima, duduk di kepala meja. Di sebelah kanannya, ibu mertuaku, Ibu Lydia, dan di sebelah kirinya, adiknya, Tania. Tania duduk dengan kaki terlipat di atas kursi. Matanya terpaku pada ponsel. Satu earphone terpasang di telinganya. Di layar ponselnya, sebuah acara hiburan sedang diputar. Tawa melengking dari pengeras suara ponselnya terdengar di tengah makan malam keluarga, mengiris telinga dan menimbulkan kejengkelan. Begitu aku meletakkan panci di atas meja, suara dingin dan tajam Bima terdengar. "Alia, kamu buta?" Aku membeku dan berbalik menatapnya. Wajah Bima menggelap, alisnya menyatu di pangkal hidung, seolah-olah aku telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Aku bertanya, berusaha tetap tenang, "Apa katamu, sayang?" Bima menunjuk ke arah Tania. "Kamu tidak lihat Tania duduk di situ? Kamu tidak bisa siapkan meja untuknya?" Aku mengikuti arah pandangannya. Tania duduk sangat dekat dengan meja saji tempat semua hidangan siap. Dia hanya perlu sedikit mencondongkan tubuh untuk mengambil makanannya sendiri. Tapi Tania tetap acuh tak acuh. Jemarinya terus mengusap layar, seolah semua yang terjadi di rumah itu sama sekali bukan urusannya. Aku berkata pelan, "Panci dan lauknya ada di dekat Tania, kurasa dia bisa mengambilnya sendiri." Bima membanting sendok dan garpunya ke meja. Bunyi kering itu membuat udara di ruang makan seolah membeku. "Kamu rasa?" Dia melengkungkan bibirnya dengan senyum sinis. "Kamu baru 2 hari di rumah ini, dan sudah berani membantahku dengan kata kurasa." Aku menatapnya dan sesuatu di dalam diriku mulai mendidih perlahan. Baru kemarin pria ini menggenggam tanganku di depan semua tamu dan kerabat, berjanji untuk menghormatiku, mencintaiku, dan membangun keluarga yang layak bersamaku. Dan hari ini, hanya karena sebuah piring, nadanya berubah seolah kami adalah orang asing. Ibu mertuaku ikut bicara dengan pelan. Suaranya, seperti biasa, lembut. Sudah, kalian baru saja menikah. Alia kan belum terbiasa dengan aturan di sini." "Alia, sayang, tolong ambilkan semangkuk sop untuk Tania. Di sini memang sudah biasa begitu. Menantu perempuan harus melayani adik iparnya." Itu sudah benar. Dia berbicara dengan lembut, tetapi tatapannya tidak selembut itu. Itu adalah tatapan seseorang yang terbiasa memberi perintah dengan kelembutan sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditolak. Aku menggigit bibir dan berjalan ke meja saji, mengambil mangkuk dan pertama-tama menuangkan sop buntut untuk ibu mertuaku. Dia menerima mangkuk itu, mengangguk, dan tersenyum tipis. "Ya, menantu serajin ini yang ibu mau." Kemudian aku menuangkan untuk Bima dan meletakkannya di hadapannya. Ekspresi wajahnya sedikit melunak, seolah-olah dia telah memenangkan sebuah permainan catur kecil yang sangat menyenangkan. Ketika aku meletakkan mangkuk di depan Tania, dia meliriknya sekilas dan mengerutkan kening. "Sedikit sekali. Mbak Ipar, aku lapar." Aku menatapnya. Dia mengatakannya dengan begitu wajar, seolah-olah aku dilahirkan untuk melayani seluruh keluarganya. Aku kembali dan menambahkan setengah sendok sayur lagi. Baru setelah itu Tania tersenyum merendahkan. "Makasih, Mbak Ipar." Tapi matanya tidak pernah lepas dari ponselnya. Aku duduk di tempatku. Makanan di piringku masih mengepul, tetapi tiba-tiba tenggorokanku terasa tercekat. Semua orang mulai makan. Bima mengambil sepotong rendang, mengunyahnya, dan memberikan vonis. "Lain kali jangan terlalu asin masaknya. Keluargaku tidak suka makanan yang keasinan." Aku menjawab pelan, "Baik." Beberapa saat kemudian, ibu mertua kembali berbicara. "Alia, cuti nikahmu berapa hari?" Aku menjawab, 10 hari,
ditambah 2 hari libur akhir pekan, jadi 12 hari. Dia mengangguk. Lumayan. Selama 10 hari lebih ini, kamu bisa beradaptasi di rumah, belajar mengurus rumah tangga. Sebentar lagi Bima kembali kerja. Ibu juga sudah tidak muda lagi, dan Tania masih kuliah S2. Semua urusan rumah tangga sepertinya akan jatuh ke pundakmu. Aku mengangkat kepala. Iya Bu, tapi setelah cuti selesai, saya harus kembali kerja. Ada proyek yang sedang tahap serah terima. Saya tidak bisa absen lama. Sendok di tangan Bima berhenti di tengah jalan. Dia mengangkat kepalanya dan menatapku. Kembali kerja? Aku sedikit terkejut. Iya, kan kita sudah membicarakannya sebelum menikah. Bima tersenyum miring. Sebelum menikah ya sebelum menikah. Sekarang kamu istriku, semuanya harus berbeda. Aku bisa mendengar dengan jelas jantungku berdetak kencang. Apa maksudmu? Dia bersandar di kursi. Suaranya terdengar begitu acuh tak acuh hingga membuatku gemetar. Maksudku, kamu berhenti dari pekerjaanmu. Entah kamu pindah ke posisi yang lebih santai, atau berhenti saja sama sekali. Tinggal di rumah dan urus keluarga. Ibuku sudah tua, Tania sibuk kuliah. Pekerjaanku sendiri membuat stres. Rumah ini butuh seorang wanita yang tahu cara mengurus rumah tangga. Aku menatapnya dengan kaget, berpikir aku salah dengar. Kamu menyuruhku berhenti kerja? Bima menjawab dengan tenang. Iya. Aku lihat pekerjaanmu itu isinya lembur terus, pulang larut malam, tidak pantas untuk seorang wanita yang sudah menikah. Keluarga macam apa itu? Aku meletakkan alat makanku, tanganku menjadi dingin, ini pekerjaan yang sudah aku tekuni selama 5 tahun. Sebentar lagi aku akan dipromosikan menjadi ketua tim. Kenapa tiba-tiba kamu memaksaku untuk berhenti? Belum sempat Bima menjawab, Tania menyela, masih dengan ponsel di tangannya. Menurutku Bima benar. Mbak Ipar. Seorang wanita, setelah menikah, harusnya mengurus rumah, bukan menghilang seharian di tempat kerja. Siapa yang akan memasak, siapa yang akan merawat suami, siapa yang nanti akan melahirkan dan membesarkan anak? Aku berbalik ke arahnya. Wajahnya masih muda, bibirnya dipoles lipstik cerah, kukunya dihiasi manikur yang rumit, tetapi kata-kata yang dia ucapkan membawa jejak stereotip lama yang menyesakkan. Ibu mertuaku perlahan menambahkan, jangan kira ibu kolot ya, nak, tapi kebahagiaan seorang wanita itu ada di keluarga yang kuat dan rumah yang nyaman. Sebagus apapun kariermu, kalau di rumah kamu tidak bisa menciptakan kenyamanan, tidak akan ada kebahagiaan. Aku merasa sudut bibirku bergetar. Aku berusaha berbicara dengan tenang. Saya tidak pernah berpikir bahwa pekerjaan dan keluarga adalah dua hal yang saling meniadakan. Saya bisa menemukan keseimbangan. Bima tertawa dingin. Bagaimana caramu menemukannya? Seharian memeluk laptop, pergi pagi pulang malam. Alia, aku akan bicara terus terang. Rumah ini tidak butuh istri yang terus-menerus menghilang di luar. Aku butuh wanita yang tahu cara merawat suami, menjaga ibu, dan tahu kewajibannya. Dua kata tahu kewajibannya jatuh di atas meja seperti batu yang berat. Aku menatap pria di hadapanku. Ini adalah wajah yang sama yang kupercayai, yang kuanggap sebagai sandaran seumur hidupku. Tapi hanya sehari setelah pernikahan, topeng kelembutannya retak, memperlihatkan orang asing yang dingin, dominan, dan lalim. Aku menarik napas dalam-dalam dan mendengar suaraku sendiri yang pelan tapi jelas. Dan jika aku tidak setuju? Meja makan menjadi hening. Bima menatapku. Tatapannya mulai menggelap. Saat itu, aku sadar bahwa makan malam ini tidak akan lagi menjadi makan malam biasa. Suasana di meja makan menjadi tegang. Aku menatap Bima, dan dia menatapku seolah aku adalah seseorang yang telah melakukan dosa tak terampuni. Semenit yang lalu, aku masih mencoba percaya bahwa ini hanyalah pertengkaran pertama setelah menikah, bahwa jika aku menjelaskan semuanya dengan baik, dia akan mengerti. Tapi tatapannya membuatku sadar bahwa ini bukan soal pemahaman. Ini soal keinginannya agar aku tunduk, tanpa syarat. Bima menopangkan tangannya di tepi meja. Suaranya sedingin es. Tidak setuju? Kamu harus setuju. Aku sudah bilang, di rumah ini tidak akan ada toleransi untuk menantu yang dari pagi sampai malam menghilang entah kemana, melupakan suami dan keluarga. Aku menggenggam garpu di tanganku lebih erat. Aku tidak melupakan siapapun. Aku hanya ingin terus bekerja. Sebelum menikah, kamu sendiri bilang kamu menghargai itu. Bima tersenyum sinis. Kamu benar-benar percaya kata-kata sebelum menikah? Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Kata-kata itu seperti tamparan tak terlihat yang mendarat tepat di wajahku. Aku bisa mendengar dengan jelas jantungku berdebar kencang di dada, bercampur antara sakit hati dan amarah. Ternyata semua buket bunga yang dia bawa ke kantorku,
semua saat dia menungguku di bawah hujan setelah lembur, semua janji bahwa setelah menikah aku bisa tetap mengejar mimpiku, semuanya hanyalah cara untuk memancingku ke dalam pernikahan ini. Ibu mertuaku meletakkan mangkuknya, suaranya pelan, tetapi setiap katanya tajam seperti silet. Alia, jangan keras kepala. Wanita itu bersaing bukan dalam jabatan, tapi dalam siapa yang suaminya lebih baik dan keluarganya lebih kuat. Kamu masih muda, berhenti kerja beberapa tahun, lahirkan anak, atur rumah tangga, nanti baru pikirkan apa yang mau dilakukan selanjutnya, belum terlambat. Aku menoleh padanya. Bu, ibu begitu mudah mengatakannya, tapi yang kehilangan pekerjaan itu saya, dan yang mempertaruhkan masa depan juga saya. Wajah Ibu Lydia menggelap. Kamu bicara seperti itu pada mertuamu? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin berdebat dengannya, apalagi mengubah makan malam menjadi medan perang, tetapi setiap kata mereka seolah mendorongku selangkah demi selangkah ke tepi jurang. Tania, sambil menopang dagunya, tersenyum sinis. Kenapa tegang sekali, Mbak Ipar? Keluarga kita punya cukup uang. Mbak tidak perlu banting tulang. Kalau aku jadi Mbak, aku justru akan senang. Aku berbalik dan menatap lurus ke matanya. Itu kamu, bukan aku. Mata Tania langsung berkilat. Bima, kamu dengar apa yang dia katakan? Bima melompat berdiri. Kursi di belakangnya terdorong dan jatuh dengan suara keras di lantai keramik. Dia mengitari meja dan berhenti tepat di hadapanku. Bayangannya yang tinggi menjulang di atasku, menimbulkan rasa sesak. Dia mendesis melalui giginya. Aku bicara untuk terakhir kalinya. Setelah cuti, kamu pergi ke kantormu dan tulis surat pengunduran diri. Aku sudah memikirkan semuanya. Kamu tinggal di rumah, memasak, merawat ibu, mengawasi Tania. Nanti kita pikirkan soal anak. Itulah pekerjaanmu. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Dan hidupku? Bima mengerutkan kening. Apa katamu? Aku mengulangi lebih jelas. Aku bertanya, bagaimana dengan hidupku? Aku sekolah, bekerja. Bertahun-tahun aku berjuang untuk apa? Untuk setelah menikah berubah menjadi pelayan di rumahku sendiri? Wajah Bima berubah. Aku melihat rahangnya mengeras, tinjunya mengepal. Ibu Lydia buru-buru menengahi. Sabar, sabar, anak-anak, tenanglah. Alia, jangan bicara begitu. Di rumah mana menantu yang baru datang tidak belajar mengurus rumah tangga? Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, aku tidak lagi ingin mempertahankan topeng kesopanan. Belajar mengurus rumah tangga itu satu hal, tapi dipaksa berhenti bekerja dan membiarkan orang lain menentukan masa depanku itu hal lain, Bu. Bima membungkuk ke arahku. Suaranya tertahan oleh amarah. Jangan kurang ajar. Kalau kamu tidak bisa diajak bicara baik-baik, jangan salahkan aku jika nanti kasar. Aku berdiri. Jarak di antara kami tidak lebih dari selebar telapak tangan. Jantungku berdebar kencang, tetapi pikiranku luar biasa jernih. Aku tidak butuh cara baik-baik atau cara kasar, aku butuh kamu mengerti satu hal. Aku bukan orang yang hidupnya bisa kamu rencanakan sesukamu. Tania memukul meja. Menantu macam apa ini? Hari kedua setelah nikah sudah berani membantah suami dan mertua. Sial sekali kita dapat kamu. Aku berbalik ke arahnya. Sial atau tidak? Kita akan lihat nanti. Begitu aku mengatakan itu, Bima menunjuk tajam ke panci sop buntut. Bagus, kamu hebat sekali ya. Kalau begitu sekarang juga pergi dan tuangkan lagi sop untuk Tania, lalu tuangkan untuk yang lain. Aku ingin lihat berapa lama lagi kamu akan keras kepala. Aku mengikuti arah tangannya. Sop itu masih mengepul, makan malam belum tersentuh, tetapi di mataku segalanya telah berubah. Meja ini bukan lagi meja makan. Ini adalah tempat di mana mereka mencoba mematahkan keinginanku melalui perintah-perintah kecil, melalui kata-kata, melalui apa yang mereka sebut sebagai aturan keluarga. Aku perlahan berkata, memisahkan setiap kata. Tania punya tangan, ibu punya tangan, kamu juga punya tangan. Tidak ada yang cacat di sini. Seluruh ruangan membeku. Wajah Bima memerah padam. Aku tahu aku telah melukai harga dirinya, yang selama ini didukung oleh ibu dan adiknya. Ibu Lydia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak sempat. Tania melompat berdiri dan menunjukku. Jaga bicaramu. Aku tidak melihatnya. Aku hanya menatap Bima. Dan pada saat itu, aku melihat dengan jelas di matanya bukan lagi kejengkelan, tetapi kemarahan seorang pria yang terbiasa mengendalikan segalanya dan untuk pertama kalinya menghadapi perlawanan. Aku sadar, ini tidak akan berakhir hanya dengan kata-kata. Pada saat yang sama, aku menyadari bahwa sejak makan malam ini, pernikahanku secara resmi telah jatuh ke dalam jurang tanpa harapan. Bima menatapku tajam. Tatapannya seolah mencoba membakarku.
Aku belum pernah melihatnya begitu terang-terangan agresif. Kelembutan, perhatian, dan kemampuan berbicara manis yang pernah kupercayai, kini lenyap tanpa jejak, meninggalkan seorang pria di hadapanku yang ingin menang dengan cara apapun. Dia mendesis melalui giginya. Alia, coba ulangi lagi. Aku berdiri tak bergerak, mendengar dengan jelas detak jantungku sendiri, tetapi suaraku terdengar luar biasa tenang. Aku bilang, tidak ada seorang pun di rumah ini yang punya masalah dengan tangan mereka. Siapa yang mau makan, dia bisa menuangkan sop dan mengambil lauknya sendiri. Aku istrimu, bukan pembantu untuk seluruh keluarga. Ibu Lydia memukul meja. Suaranya menjadi lebih tinggi. Berani sekali kamu. Baru masuk ke rumah ini sebagai menantu sudah bersikap kurang ajar. Tania melompat berdiri, wajahnya memerah. Bima, dia merendahkan seluruh keluarga kita, dan kamu hanya akan berdiri dan melihatnya. Aku menoleh ke arah Tania. Sejak awal makan malam, dia tidak pernah sekalipun memegang sendok sayur, tidak pernah menuangkan air untuk dirinya sendiri, tetapi dia berbicara seolah-olah dia sangat terhina. Aku tersenyum tipis. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Seluruh keluarga memutuskan untuk mengubah tindakan sederhana menuangkan semangkuk sup menjadi sebuah ujian untuk memaksaku tunduk. Benar kan? Bima maju selangkah lagi. Jarak di antara kami menjadi begitu kecil sehingga aku bisa melihat urat-urat di lehernya menonjol. Dia mengucapkan, menekankan setiap kata. Kamu pikir kamu yang paling hebat di sini? Hari kedua setelah menikah sudah mencoba naik ke kepala suami. Aku mengangkat kepala. Aku tidak naik ke kepala siapapun. Aku hanya tidak akan berlutut. Begitu aku mengatakan itu, ruangan itu meledak. Tania menunjukku. Ibu, lihat. Dia benar-benar tidak punya sopan santun. Ibu Lydia memucat dan menoleh ke Bima. Nak, lihat. Ibu sudah bilang, gadis ini terlalu keras kepala. Jika tidak diajari dari awal, nanti dia tidak akan menghargai siapapun. Aku menatapnya, dan rasa dingin menjalari punggungku. Aku pikir ibu mertuaku adalah wanita yang tenang dan bijaksana. Sekarang aku sadar bahwa kelembutannya bukanlah untuk menunjukkan cinta, melainkan untuk menutupi bentuk penindasan yang lebih halus. Bima kembali menoleh ke panci sop buntut di atas meja dan berteriak, bagus, tidak mau ambilkan lauk, tuangkan sop. Aku tidak bergerak dari tempatku. Dia menunjukku. Aku bilang, tuangkan sop untuk Tania. Aku menjawab, dia mau makan, biarkan dia tuang sendiri. Tawa melengking Tania mengiris telinga. Kamu pikir kamu masih putri di rumah ibumu? Aku menoleh padanya. Tidak, tapi aku tahu pasti bahwa aku bukan pembantu di rumah suamiku. Pada saat itu Bima tiba-tiba mengayunkan tangannya. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku hanya sempat melihat tangannya melintas di depan mataku, dan kemudian suara tamparan yang keras dan tajam meledakkan keheningan ruangan. Pipi kiriku terbakar. Aku terhuyung oleh kekuatan pukulan itu, telingaku berdengung, dan mataku gelap selama beberapa detik. Aku berdiri terpaku, satu tangan bersandar di tepi meja. Kepalaku terasa seperti disiram sember air es. Aku tidak percaya. Pria yang kemarin menggenggam tanganku di depan kedua keluarga, hari ini saat makan malam keluarga, di depan ibu dan adiknya, memukulku tanpa ragu sedikit pun. Bima masih berdiri dalam posisi yang sama. Dadanya naik turun dengan berat. Aku bicara untuk terakhir kalinya. Tuangkan sop. Aku perlahan menoleh padanya. Separuh pipiku terasa panas. Rasa sakitnya begitu kuat hingga menjadi mati rasa. Tapi yang lebih sakit adalah di dalam. Sesuatu telah benar-benar hancur. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi keinginan untuk membohongi diri sendiri. Orang ini tidak mencintaiku. Rumah ini tidak menerimaku. Yang mereka butuhkan hanyalah menantu yang patuh, yang akan melayani, diam, dan menahan diri. Ibu Lydia berpura-pura terkejut. Ya Tuhan, Bima, kenapa kamu memukul istrimu di dalam rumah? Tapi dia hanya mengatakan itu, tanpa bergerak selangkah pun untuk menolongku. Dan Tania. Matanya membelalak, menatapku, lalu ke kakaknya, dan kemudian bibirnya melengkung membentuk senyum puas. Dia berkata pelan, tapi aku mendengarnya, rasain. Aku melepaskan tanganku dari meja dan perlahan berdiri tegak. Aku tidak menangis. Aneh. Saat itu aku tidak bisa menangis. Mungkin ketika seseorang disakiti begitu terang-terangan, air mata sudah tidak diperlukan lagi. Aku menyentuh pipiku. 5 bekas jari yang panas tercetak di kulitku. Aku bertanya dengan sangat pelan, kamu benar-benar memukulku? Bima menatapku, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Aku pukul supaya kamu sadar. Di rumah ini, kamu harus tahu kata siapa yang berbobot. Aku mengangguk. Ya, aku sudah sadar. Aku berbalik dan berjalan ke arah dapur.
Di belakangku masih terdengar suara mengejek Tania. Coba dari tadi nurut, kan tidak akan sesakit itu. Aku tidak menjawab. Aku berjalan lurus ke dapur dan berhenti di depan panci sop buntut yang masih mengepulkan uap. Uap panas itu terasa membakar mataku. Aku menatap permukaan sup yang bergetar, lalu kebayanganku di pintu kaca lemari. Pipi kiriku sudah memerah padam. Saat itu, aku berhenti menjadi pengantin baru. Aku hanyalah seorang wanita yang baru saja ditarik keluar dari mimpi yang salah. Aku berdiri di dapur, kedua tangan bersandar di atas meja batu yang dingin. Dari ruang makan, terdengar suara-suara, denting piring yang pelan, derit kursi yang digeser, senyum sinis Tania. Semua itu menusuk otakku seperti jarum-jarum kecil. Pipi kiriku terasa terbakar. Rasa sakitnya begitu hebat hingga berkedip pun terasa nyeri. Tapi yang membuatku merasa dingin bukanlah rasa sakit ini, melainkan kesadaran bahwa aku telah melihat wajah asli dari seluruh keluarga. Aku membungkuk dan menuangkan sesendok sayur sop buntut ke dalam mangkuk. Sup itu masih panas, uapnya mengepul. Aku menatap permukaan yang bergetar dan tiba-tiba melihat bayanganku yang kabur di dalamnya. Wajah ini tidak lagi mirip dengan wajah gadis yang kemarin pagi mengenakan gaun pengantin, percaya bahwa dia akan memasuki sebuah rumah yang hangat. Di belakangku terdengar suara. Cepat, tuangkan. Kenapa diam saja di situ? Itu adalah Bima. Aku tidak berbalik, aku hanya mendengarkan suaranya. Mendengarkan nada perintah yang biasa itu, seolah-olah fakta bahwa dia baru saja memukulku adalah hal yang sangat normal. Aku bertanya dengan sangat pelan, tidakkah kamu merasa sudah melewati batas? Bima tertawa dingin. Kalau kamu bersikap baik-baik, tidak akan ada yang terjadi. Aku menggenggam gagang sendok sayur. Tiba-tiba aku sadar, bagi orang seperti dia, benar dan salah tidak ada artinya. Yang dia butuhkan hanyalah kepatuhan. Ibu Lydia mendekati pintu dapur. Suaranya cukup keras untuk menunjukkan bahwa dia mencoba menengahi konflik. Sudah, anak-anak, semua harus diselesaikan pelan-pelan. Alia, kamu juga terlalu keras kepala. Suamimu itu emosian. Coba kamu mengalah sedikit, tidak akan sampai begini. Aku menoleh dan menatapnya. Bu, ibu menyuruhku mengalah? Hari ini aku mengalah dalam kata-kata, besok dalam tamparan, dan lusa aku akan mengalah seumur hidupku. Ibu Lydia terdiam, mungkin dia tidak menyangka aku akan berani mengatakan hal seperti itu secara langsung. Tania menyahut dari luar, lihat, dia bersikap seolah-olah dia korban, tidak ada yang memukulmu tanpa alasan. Kamu kurang ajar, ya diberi pelajaran. Sudah benar. Aku tertawa. Pelan, tetapi begitu rupa sehingga mereka bertiga terdiam. Jadi, di rumah ini memukul istri itu namanya memberi pelajaran. Wajah Bima menggelap, jaga bicaramu. Aku mengambil mangkuk berisi sop itu dan perlahan berjalan keluar ke ruang makan. Mereka bertiga mengawasiku. Setiap langkahku pelan, mantap. Aku meletakkan mangkuk itu di atas meja, bukan di depan Tania, tetapi tepat di tengah. Sopnya di sini. Siapa yang mau makan, silakan ambil sendiri. Bima memukul meja dengan keras. Alia. Aku tidak lagi terkejut. Anehnya, setelah tamparan itu, rasa takut di dalam diriku seolah terbakar habis. Yang tersisa hanyalah kejernihan yang dingin dan jernih. Aku menatap lurus ke matanya. Dengarkan aku baik-baik. Aku mengalah bukan berarti aku salah. Aku diam bukan berarti aku takut. Tamparan ini adalah yang pertama dan terakhir. Saat kamu berani menyentuhku seperti itu. Tania melompat berdiri. Kamu masih berani meninggikan suara. Aku berbalik ke arahnya. Dan kamu, mulai sekarang berhenti memanggilku dengan nada perintah. Aku tidak punya kewajiban untuk melayanimu. Ibu Lydia, melihat situasi semakin tidak terkendali, mengubah nadanya menjadi lebih lembut. Alia, sayang, jangan emosi. Ibu tahu kamu sakit hati, tapi kamu baru saja masuk ke keluarga kami. Kalau ada yang belum terbiasa, pelan-pelan juga akan bisa. Keluarga mana yang tidak ada perselisihan? Aku menatapnya, dan hatiku terasa dingin. Jika aku tidak melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri, mungkin aku akan terus tertipu oleh kelembutan ini. Aku menjawab, perselisihan itu ketika kedua belah pihak bersalah, tapi di sini kalian hanya ingin memaksaku untuk tunduk. Bima mendekat, sepertinya berniat untuk menghentikanku. Tapi kali ini, aku mundur selangkah, menjaga jarak dan tidak melepaskan pandangan darinya. Aku berkata dengan jelas, jangan dekati aku. Mungkin nada suaraku yang membuatnya membeku, bukan karena dia menyadari kesalahannya, tetapi karena dia sadar, aku bukan lagi gadis yang kemarin masuk ke rumahnya. Aku menarik kursi, duduk di tepinya, dan mengeluarkan ponsel dari sakuku. Layarnya menerangi telapak tanganku. Bima mengerutkan kening. Apa yang mau kamu lakukan?
Aku menyalakan kamera depan dan melihat dengan jelas 5 bekas jari di pipiku. Kulitnya memerah, sedikit bengkak. Aku mengambil satu foto, lalu satu lagi. Tania membelalakan matanya. Apa yang kamu foto? Aku, tanpa mengangkat kepala, menjawab, bukti. Ruangan itu menjadi hening. Aku mengangkat kepala dan menatap Bima. Ingat wajahku dalam kondisi seperti ini, karena mulai saat ini, semua yang kamu katakan, semua yang kamu lakukan padaku, tidak akan aku biarkan berlalu begitu saja. Ekspresi wajah Bima berubah. Ibu Lydia juga tidak bisa lagi tetap tenang. Aku tahu, pada saat itu mereka pertama kalinya mulai menyadari bahwa aku tidak bisa lagi diintimidasi dan dibungkam. Dan aku sendiri, pada saat yang sama, menyadari dengan jelas, perang ini baru saja dimulai. Setelah mengambil beberapa foto, aku mematikan layar ponsel dan meletakkannya di atas meja. Ruangan itu sunyi senyap. Bima berdiri di hadapanku. Ekspresi wajahnya terus berubah dari marah ke heran, lalu kembali muram, seolah-olah dia baru saja disiram air es. Mungkin dia tidak menyangka aku akan sejauh ini. Dia terbiasa memberi perintah dan melihat orang lain patuh, terbiasa bahwa setelah ledakan amarahnya, seluruh keluarga akan menenangkannya. Maka, melihatku dengan tenang mendokumentasikan bekas tamparan itu, dia mulai kehilangan inisiatif. Yang pertama berbicara adalah Ibu Lydia. Suaranya masih mencoba terdengar lembut, tetapi sudah jelas terasa ketegangan di dalamnya. Alia, apa maksudnya ini? Jangan membawa masalah rumah tangga keluar. Siapa yang memfoto hal seperti ini? Aku menatapnya. Justru karena ini masalah rumah tangga. Makanya aku harus menyimpannya, agar nanti tidak ada yang bilang aku mengada-ada atau jatuh sendiri. Tania melengkungkan bibirnya. Kamu hanya membuat drama. Cuma karena satu tamparan, ributnya bukan main, seolah-olah kamu dipukuli sampai setengah mati. Aku berbalik ke arahnya. Satu tamparan sudah cukup untuk membuatku sadar di mana aku berada. Bima menarik napas dalam-dalam dan tersenyum sinis. Baik. Kamu suka membesar-besarkan masalah? Iya. Aku menjawab. Yang membesar-besarkan masalah bukan aku. Kamu yang pertama kali mengangkat tangan. Dia menyipitkan mata. Dan apa yang kamu mau? Aku menegakkan punggung dan menatapnya tanpa berkedip. Aku ingin kamu minta maaf. Tania tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Mimpi saja, Mbak Ipar. Ibu Lydia juga mengerutkan kening. Alia, jangan keterlaluan. Bima emosi. Kamu juga bersikap keras kepala. Makanya dia tidak bisa menahan diri. Kalian baru menikah. Kenapa dari hal sepele dibuat besar? Aku menjawab, menekankan setiap kata. Aku tidak membesar-besarkan apapun. Kalian yang mencoba meremehkan sesuatu yang sama sekali bukan hal sepele. Bima menarik kursi dan duduk, tapi bukan karena dia sudah tenang. Dia duduk untuk mengambil kembali posisi dominannya, melipat tangan di dada. Suaranya menjadi lebih dingin. Kamu mau permintaan maaf? Baik. Aku terdiam sejenak. Bukan karena aku percaya, tetapi karena aku merasakan ada jebakan. Dan benar saja, dia melanjutkan, tapi pertama-tama kamu harus mengakui kesalahanmu. Minta maaf pada ibuku. Minta maaf pada Tania atas kelakuan kasarmu, dan kemudian berjanjilah tidak akan pernah lagi membantah suami di depan keluarga. Aku menatapnya dan tiba-tiba merasa begitu pahit dan lucu. Aku bertanya, jadi kamu yang memukulku? Tapi aku yang harus minta maaf duluan. Bima menjawab dengan tenang, kalau kamu tidak memancing amarahku, tidak akan ada yang terjadi. Sekarang aku benar-benar mengerti. Masalahnya bukan karena dia tidak tahu bahwa dia salah. Dia tahu, tapi dia tetap ingin memutarbalikkan segalanya agar aku yang menjadi pihak yang bersalah. Aku mengambil ponselku. Aku sendiri tidak ingat kapan aku menyalakan perekam suara. Mungkin pada detik pipiku terasa terbakar, insting untuk melindungi diri bekerja secara otomatis. Aku menekan simpan, menamai ulang file itu menjadi makan malam hari kedua. Sementara jari-jariku menari di atas layar, aku berkata, lanjutkan, aku mendengarkan dengan sangat saksama. Wajah Ibu Lydia langsung berubah. Kamu merekam? Aku mengangkat kepala. Iya. Tania memucat. Kamu gila. Aku tidak menatapnya. Tidak, aku hanya belajar melindungi diriku sendiri. Bima melompat berdiri. Hapus itu sekarang juga. Aku juga berdiri, kali ini aku tidak mundur, jangan pernah lagi memerintahku, pandangan kami bertemu. Aku melihat di matanya tidak hanya amarah, tetapi juga kebingungan seorang pria yang tiba-tiba sadar bahwa korbannya tidak akan lagi patuh. Ibu Lydia dengan cepat mendekat, mencoba meraih tanganku, tetapi aku mengelak, dia terdiam dan merendahkan suaranya. Alia, sudah cukup. Percayalah, kamu hanya memperburuk keadaan untuk dirimu sendiri.
Keluarga baru, kalau tetangga, kerabat tahu, siapa yang akan malu duluan? Aku menjawab, jika ibu takut malu, ibu seharusnya menghentikan anak ibu sebelum dia mengangkat tangan. Dia tidak tahu harus menjawab apa, sementara Tania dengan panik menoleh ke Bima. Bima, dia benar-benar akan menyimpan semua ini, bagaimana kalau dia kirim ke orang tuanya? Mendengar itu, aku merasa semakin dingin. Ternyata, yang paling mereka takuti bukanlah bahwa mereka telah menyakitiku, tetapi bahwa reputasi mereka akan tercoreng. Aku mendorong kursiku dan menyampirkan tasku di bahu. Makan malam ini tidak akan bisa aku selesaikan. Bima menghalangi jalanku. Kamu mau kemana? Aku menatapnya. Ke kamarku. Dia menggeram. Aku tidak mengizinkan. Aku tertawa. Tawa singkat yang terasa asing bahkan bagiku sendiri. Untuk pergi ke kamarku sendiri, sekarang aku butuh izinmu. Setelah mengatakan itu, aku melangkah ke samping. Bima ingin meraih tanganku, tetapi mungkin teringat tentang rekaman suara, dia ragu sejenak. Keraguan sepersekian detik itu cukup bagiku untuk melewatinya dan menuju tangga. Di belakangku terdengar suara tergesa-gesa Ibu Lydia. Alia, tunggu, ibu belum selesai bicara. Aku tidak menoleh. Aku tahu jika aku tinggal di sana 1 menit lagi, aku akan menangis atau mengatakan sesuatu yang lebih pahit. Dan saat ini, yang paling kubutuhkan bukanlah melanjutkan perdebatan, tetapi menenangkan diri dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku cepat-cepat menaiki tangga, menggenggam tali tasku begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Setiap langkah terasa seperti menginjak campuran penghinaan dan pencerahan. Aku tidak menangis, setidaknya sampai pintu kamar tidur tertutup di belakangku, memisahkanku dari teriakan, denting piring, dan napas kesal di bawah. Baru saat itulah aku merasa lututku lemas. Aku bersandar di pintu dan perlahan-lahan merosot ke lantai yang dingin. Kamar itu masih menyimpan suasana malam pertama pernikahan. Spray merah belum diganti. Stiker ucapan selamat di lemari masih mencolok. Kotak-kotak hadiah pernikahan berdiri di sudut. Buket bunga kecil di meja rias. Semua ini seolah mengejekku. Baru sehari yang lalu aku pikir kamar ini akan menjadi awal dari kehidupan baru, dan hari ini kamar ini menjadi tempat aku harus melarikan diri hanya untuk bisa bernapas. Aku mengeluarkan ponsel dan kembali menyalakan kamera depan. Pipi kiriku membengkak dan semakin merah. 5 bekas jari terlihat jelas di kulitku, sebagai pengingat kejam bahwa semua ini nyata. Aku mengambil beberapa foto lagi dari sudut yang berbeda dengan pencahayaan yang lebih baik dan menyimpannya di folder terpisah. Kemudian aku membuka rekaman audio dan mendengarkannya sekilas. Suara Bima, suara Ibu Lydia, suara Tania, setiap kata terdengar jelas. Aku mengunggah semuanya ke penyimpanan awan, lalu mengirim salinannya ke Rina, sahabatku. Pesannya singkat. Kamu senggang? Aku ada masalah serius. Rina tidak langsung membalas. Aku tahu, saat ini dia kemungkinan besar masih di kantor. Aku mematikan layar, mengangkat kepala ke langit-langit, mencoba menata pikiranku. Pertama, simpan bukti. Kedua, pertahankan pekerjaan dengan segala cara. Ketiga, jangan biarkan mereka mengisolasiku di rumah ini. Baru saja aku memikirkan itu, ponselku bergetar. Bukan dari Rina, melainkan pesan dari atasanku, Pak Andi. Jantungku berdebar kencang. Pesannya singkat. Alia, suamimu kemarin menelepon saya, bilang kamu sedang mempertimbangkan untuk berhenti kerja setelah menikah. Tolong konfirmasi. Aku menatap layar, dan rasa dingin menjalari punggungku. Ternyata Bima tidak hanya bicara. Dia sudah mulai bertindak bahkan sebelum aku melangkahkan kaki ke rumah ini. Dia ingin memotong jalan keluarku, membuat pengunduran diriku menjadi fakta yang tak terbantahkan. Aku langsung menelepon Pak Andi. Begitu dia menjawab, aku berkata cepat, Pak Andi, maaf mengganggu di hari libur. Saya tidak berniat berhenti kerja, dan tidak pernah memberi wewenang pada siapapun untuk membahas ini atas nama saya. Suara atasanku menjadi serius. Saya juga berpikir begitu, ada yang tidak beres, makanya saya kirim pesan. Kamu baik-baik saja? Aku terdiam beberapa detik. Aku tidak ingin menceritakan semuanya lewat telepon, tetapi juga tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Saya baik-baik saja, Pak, hanya beberapa urusan pribadi. Saya hanya ingin memastikan bahwa setelah cuti, saya akan masuk kerja seperti biasa. Pak Andi langsung berkata, baik, tenang saja. Di perusahaan, yang penting hanya keputusanmu sendiri. Aku menghela napas perlahan. Ya, terima kasih Pak. Panggilan berakhir, tetapi tanganku masih dingin. Jika Pak Andi tidak bertanya hari ini, mungkin aku tidak akan pernah tahu sejauh mana Bima telah merencanakan semuanya. Semakin aku berpikir, semakin sesak tenggorokanku. Pria ini tidak hanya ingin mengendalikan hidupku.
Dia ingin merampas semua yang membuatku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Tiba-tiba, pintu diketuk. Alia, buka. Itu suara Bima. Aku duduk tak bergerak. Dia mengetuk lebih keras. Aku bilang, buka pintunya. Aku tetap tidak menjawab. Sesaat kemudian, suara Ibu Lydia terdengar, lebih lembut, tetapi tidak kalah mendesak. Alia, nak, buka, ibu mau bicara. Apapun yang terjadi antara suami istri, harus diselesaikan di balik pintu tertutup. Jangan diperuncing begini. Aku menatap pintu, tenggorokanku kering. Aku tahu, jika aku membukanya sekarang, mereka tidak akan memberiku waktu untuk berpikir. Mereka akan memaksaku bicara, memaksaku mengakui kesalahan, memaksaku berkompromi. Dan begitu aku mundur kali ini, aku harus mundur selamanya. Aku berdiri, mendekati pintu, tetapi tidak membukanya. Aku berkata cukup keras agar terdengar dari luar. Aku sedang tidak ingin bicara sekarang. Kalau aku sudah siap, aku akan bilang sendiri. Di luar hening sejenak, lalu Bima menggeram, jangan sok jual mahal. Aku memejamkan mata. Tanganku berada di grendel pintu, tetapi suaraku, saat aku bicara lagi, terdengar luar biasa tenang. Jika kamu terus menggedor pintu, aku akan terus merekam. Di balik pintu, keheningan menyelimuti selama beberapa detik. Lalu aku mendengar langkah kaki Bima menjauh. Tak lama kemudian, terdengar Ibu Lydia membawanya pergi. Dari bawah terdengar gumaman kesal Tania. Di dalam kamar kembali sunyi. Aku duduk di tepi tempat tidur dan melihat koper di sudut. Separuh isinya belum sempat kubongkar setelah pernikahan. Untuk pertama kalinya aku berpikir, mungkin tidak perlu membongkarnya sampai habis. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, menatap koper yang setengah terbongkar itu. Koper ini dibawa ke sini dengan segala kepercayaan seorang gadis yang baru saja menikah. Aku pikir aku akan menata setiap gaun di lemari, meletakkan setiap barang di rak, selangkah demi selangkah mengubah kamar ini menjadi rumah kami. Sekarang, menatapnya, aku hanya melihat jalan keluar yang senyap, menunggu keputusanku di sudut kamar. Ponsel bergetar lagi. Kali ini dari Rina. Begitu aku menjawab, dia langsung menghujaniku dengan pertanyaan. Kamu di mana? Ada apa? Aku baru lihat fotonya. Siapa yang pukul wajahmu begitu? Mendengar suara sahabatku, tenggorokanku tercekat. Aku berusaha tetap tenang. Aku di rumah suamiku. Rina mengumpat, lalu merendahkan suaranya. Itu Bima yang lakukan? Iya. Jawabku. Iya. Satu kata yang seolah mengeluarkan semua kebenaran. Mengatakannya, aku merasa hatiku menjadi berat, karena sampai saat itu aku bahkan tidak berani mengakui pada diriku sendiri bahwa pernikahanku telah berbelok ke jalan yang sangat menakutkan. Rina terdiam beberapa detik, lalu bertanya, dan apa yang akan kamu lakukan? Aku menatap pintu. Aku belum tahu pasti, tapi aku jelas tidak akan duduk diam dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Rina langsung berkata, kalau perlu, datang saja ke tempatku. Jangan tinggal di sana sendirian terlalu lama. Aku memejamkan mata, aku juga berpikir begitu, tapi bagaimana cara pergi? Kapan harus pergi? Aku harus memikirkan semuanya dengan matang. Rina tahu sifatku, jadi dia tidak mendesak. Dia hanya berkata, ingat satu hal, jangan hapus apapun. Foto, rekaman, pesan, simpan semuanya. Dan kalau kamu merasa tidak aman, langsung telepon aku menjawab pelan. Baik. Setelah menutup telepon, aku tetap duduk. Kata-kata Rina, jangan tinggal di sana sendirian terlalu lama terus berputar di kepalaku. Aku menoleh ke lemari. Di satu sisi tergantung pakaianku, tertata rapi, di sisi lain pakaian Bima. Baru sehari yang lalu, saat menggantung gaun-gaunku, aku merasa begitu damai. Aku pikir aku sedang membuka babak baru, tetapi tidak menyangka akan dimulai dengan tamparan dan tuntutan yang tidak masuk akal. Aku berdiri, membuka laci meja rias, dan mengeluarkan sebuah map kecil berisi dokumen yang kubawa dari rumah orang tuaku. Di sana ada kartu identitasku, salinan buku tabungan, kontrak kerja, dan beberapa surat pribadi penting lainnya. Untungnya, aku selalu berhati-hati dan terbiasa menyimpan semua yang penting di dekatku. Aku memeriksa semuanya satu persatu dan dengan rapi memasukkannya kembali ke dalam map. Melakukan ini, aku merasa pikiranku menjadi lebih jernih. Aku membuka aplikasi mobile banking, memeriksa rekening gajiku, rekening tabungan, dan investasi kecil, semuanya ada di tempatnya. Aku segera mengganti kata sandi internet banking, kata sandi email, kode kunci ponsel, dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Setelah melakukan semua itu, aku merasa sedikit lebih lega di dada. Dari bawah terdengar suara-suara lagi, sepertinya mereka sudah selesai makan malam. Derit kursi, suara air dari keran, lalu teriakan Tania. Bu, Ibu,
nanti bawakan Bima obat. Obat? Aku tersenyum sinis. Bima yang memukulku, tetapi yang dikelilingi perhatian oleh seluruh keluarga justru dia. Sementara pipiku bengkak. Dan sepanjang malam tidak ada yang bertanya apakah aku merasa sakit. Aku kembali duduk di tempat tidur. Menyalakan perekam suara dan mendengarkan rekaman dari awal hingga akhir. Setiap kali mendengar suara Bima, aku merasa satu lapisan ilusi lagi runtuh dariku. Aku pikir pernikahan adalah tempat di mana dua orang saling mendukung dalam kesulitan. Ternyata, baginya, pernikahan adalah lisensi untuk mengendalikan seorang wanita. Aku baru saja selesai mendengarkan sampai pada ucapan Tania, "Rasain," ketika ponsel memberitahukan pesan baru dari ibuku. "Nak, telepon kami lewat video call malam ini, ayah terus bertanya bagaimana kamu makan di sana." Aku menatap kata-kata itu, dan hatiku menciut. Melihat wajahku, ibu pasti akan langsung tahu ada yang tidak beres. Aku tidak ingin orang tuaku tahu sekarang juga. Bukan karena aku melindungi keluarga suamiku, tetapi karena aku butuh rencana yang jelas sebelum menceritakan semuanya, agar orang tuaku, karena khawatir, tidak membuat keributan. Aku menjawab, "Bu, hari ini aku lelah sekali. Besok saja ya teleponnya." "Oke." Ibu membalas hampir seketika. "Oke, istirahatlah, nak. Kalau ada apa-apa, langsung bilang ke ibu." Aku menatap pesan itu dan mataku terasa perih. Sepanjang makan malam tadi aku bertahan, begitu tegar hingga sepertinya aku tidak punya emosi, tetapi hanya satu kata perhatian dari ibu membuatku merasakan pangkal hidungku panas. Aku mengangkat kepala, menarik napas dalam-dalam, memaksa air mata untuk kembali. Sekarang bukan waktunya untuk lemah. Jika aku ingin keluar dari sini dengan terhormat, aku harus lebih pintar dan lebih tenang dari mereka semua. Di koridor tiba-tiba terdengar langkah kaki yang sangat pelan. Bukan langkah Bima, dan tidak seberat langkah Ibu Lydia. Aku menahan napas dan mendengarkan. Kemudian terdengar suara pelan, tetapi penuh kebencian, tepat di depan pintu. "Kamu pikir kamu hebat sekali?" Itu adalah Tania. Aku duduk tak bergerak, tidak menjawab. Dia berdiri di sana beberapa detik lagi, lalu menambahkan, "Tunggu saja. Di rumah ini, perempuan sepertimu cepat diobati." Langkahnya menjauh menuruni tangga. Aku menatap pintu yang tertutup, dan hatiku terasa dingin. Mereka bahkan tidak berpikir untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka hanya berpikir tentang bagaimana cara membuatku tunduk. Berarti, aku semakin tidak boleh menunjukkan kelembutan. Aku mengulurkan tangan, menarik koper ke dekat tempat tidur, dan membukanya dengan pelan. Aku menarik koper itu ke tepi tempat tidur dan membuka tutupnya. Aroma familiar dari pakaian bersih dan pelembut kain menusuk hidung. Baru sehari yang lalu aku dengan tanganku sendiri melipat setiap barang yang kubawa ke sini, dengan cermat memilah mana yang untuk dipakai di rumah, di kantor, dan mana yang untuk kunjungan ke orang tua. Saat itu aku pikir aku sedang mempersiapkan kehidupan baru, tapi sekarang aku sedang mempersiapkan jalan untuk melarikan diri. Aku tidak membongkar semuanya. Aku hanya memilih yang paling penting dan melipatnya sekecil mungkin. Beberapa setel pakaian kerja, satu setelan yang nyaman untuk bepergian, map berisi dokumen, pengisi daya ponsel, beberapa kosmetik dasar, dan obat-obatan yang diperlukan. Setiap kali memasukkan barang ke dalam koper, aku merasa pikiranku semakin jernih. Aku sadar betul, karena aku sudah berpikir untuk pergi, aku tidak bisa membiarkan emosi menyeretku kembali. Ponsel bergetar lagi. Kali ini pesan dari Bima. "Buka pintunya." Aku menatap layar beberapa detik, lalu mematikannya tanpa membalas. Kurang dari semenit kemudian, datang pesan lagi. "Jangan keterlaluan, ayo kita bicara baik-baik." Aku tersenyum sinis, yang memukulku adalah dia. Yang menelepon atasanku untuk mengatur pengunduran diriku juga dia. Seluruh keluarganya menyudutkanku, dan sekarang mereka bilang aku yang keterlaluan. Ternyata, di mata mereka, setiap perlawananku sudah dianggap berlebihan. Aku tidak menjawab. Aku membuka catatan di ponsel dan mulai mengetik daftar tugas dengan cepat. 1. Simpan semua bukti. 2. Jangan pernah terbawa emosi saat berbicara dengan keluarga suami. 3. Pergi dari sini pada kesempatan pertama yang aman. 4. Besok pagi hubungi Rina. 5. Cari pengacara jika situasi memburuk. Setelah menulis, aku membaca kembali baris-baris itu dan menyimpannya. Aku tahu aku harus bertindak seolah-olah ini adalah proyek penting, tidak membiarkan rasa sakit hati merusak segalanya. Karena dalam pertempuran ini, jika aku menunjukkan sedikit saja kelemahan, mereka akan menganggapnya sebagai kesempatan untuk menekan lebih jauh. Pintu diketuk lagi. Kali ini suara Ibu Lydia. "Alia, nak, ibu bawakan salep untuk wajahmu."
Aku menatap pintu, dan hatiku terasa pahit. Jika dia benar-benar mengkhawatirkanku, dia akan menghentikan putranya dari awal. Dan sekarang, salep ini hanyalah cara untuk menunjukkan bahwa dia tidak seburuk itu, agar nanti dia punya alasan untuk mengatakan bahwa dia telah merawatku. Aku menjawab melalui pintu. Tidak perlu, Bu. Terima kasih. Ibu Lydia terdiam beberapa detik, lalu melanjutkan, bagaimanapun juga, kamu adalah menantu kami. Apapun yang terjadi, mari kita bicara dengan tenang. Ibu tahu kamu kaget, tapi seorang wanita yang sudah menikah harus belajar sedikit mengalah agar rumah tangga damai. Aku memejamkan mata, menggenggam ponsel di tanganku. Lagi-lagi kata mengalah. Mengalah dalam kata-kata, mengalah dalam perbuatan, mengalah dalam tamparan, dan sampai kapan harus mengalah. Aku berkata pelan, tapi cukup jelas. Jika ibu benar-benar ingin rumah ini damai, ibu seharusnya mengajari Bima untuk tidak mengangkat tangan. Di luar, keheningan menyelimuti. Beberapa saat kemudian, aku mendengar langkah kaki Ibu Lydia perlahan menjauh. Aku duduk diam, lalu berdiri dan pergi ke kamar mandi. Di cermin, pipi kiriku berubah warna menjadi merah gelap. Ada sedikit bengkak di tulang pipi. Aku menempelkan handuk dingin. Setiap sentuhan menimbulkan rasa sakit yang tajam, tapi justru rasa sakit inilah yang membuatku semakin sadar. Itu mengingatkanku bahwa apa yang terjadi hari ini tidak bisa dihapus dengan permintaan maaf setengah-setengah. Aku kembali ke kamar dan begitu aku duduk, Rina menelepon lewat video call. Aku tidak menjawab, hanya menulis. Wajahku bengkak. Lewat chat saja. Dia langsung membalas, kamu bisa pergi. Aku menulis, bisa, tapi tidak sekarang. Rina menulis lagi. Kalau sudah mau berangkat, bilang. Aku akan jemput atau pesankan taksi. Aku menatap pesan itu, dan hatiku terasa sedikit lebih hangat. Di tengah semua kekacauan ini, setidaknya aku punya seseorang di sisiku. Aku menjawab dengan satu kata, oke. Lalu aku membuka kontak dan mencari nomor seorang kenalan lama bernama Nico. Dia adalah suami dari sepupuku dan pernah bekerja di bidang hukum korporat. Aku tidak menelepon, hanya menatap namanya selama beberapa detik dan mengingatnya, jika situasi memburuk, aku akan butuh seseorang yang mengerti hukum. Saat itu, dari bawah terdengar teriakan keras Bima. Sepertinya dia marah pada ibu dan adiknya karena mereka tidak berhasil membuatku mengalah. Terdengar suara sesuatu yang diletakkan dengan keras di atas meja, pembelaan Tania, suara Ibu Lydia yang pelan dan menenangkan. Semua itu bercampur menjadi satu suara gemuruh yang berat dan menyesakkan. Aku duduk di kamar dan mendengarkan, dan hatiku terasa sedingin es. Baru kurang dari 2 hari yang lalu aku pikir rumah ini akan menjadi tempat aku memulai hidup baru. Dan sekarang, hanya mendengar suara mereka saja sudah membuatku sesak hingga ingin segera pergi. Aku kembali mengunci pintu dan mendorong koper ke bawah tempat tidur. Kemudian aku mengambil tas besar lainnya dan memasukkan sisa dokumen dan beberapa barang berharga. Setelah itu, aku mengubah ponsel ke mode senyap, hanya menyisakan panggilan dari Rina, orang tua, dan atasanku. Di luar sudah benar-benar gelap. Cahaya kuning dari balkon jatuh ke dalam kamar sebagai noda redup. Aku duduk di tempat tidur, menatap 2 tas yang sudah siap, dan tiba-tiba merasakan ketenangan yang aneh. Tidak ada lagi kepanikan seperti siang tadi, tidak ada lagi syok yang membuat tanganku gemetar. Sebaliknya, yang ada adalah tekad yang dingin dan kering. Aku tahu bahwa aku telah mulai keluar dari pernikahan ini pada saat aku menarik koper itu, dan aku juga tahu bahwa besok pagi tidak akan mudah. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku berbaring miring di tepi tempat tidur, dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit, mendengarkan setiap suara pelan di rumah yang baru sehari lalu kusebut rumah suamiku. Kadang pintu di lantai 1 berderit, kadang terdengar langkah berat Bima mondar-mandir, kadang terdengar bisikan terputus-putus Ibu Lydia. Kata-katanya tidak jelas, tetapi bisa dipastikan mereka masih membicarakanku. Aku tidak lagi ingin menebak apa yang mereka bicarakan. Aku hanya tahu bahwa setelah tamparan itu, kami berada di pihak yang berlawanan. Sekitar pukul 11 malam, ponselku menyala lagi. Lagi-lagi, Bima. Besok turun dan bicara baik-baik dengan ibu. Aku menatap pesan itu lama, lalu mematikan layar. Baik-baik. Pria yang baru saja memukul istrinya dan menelepon atasannya untuk mempersiapkan pemecatannya, sekarang menggunakan kata itu seolah-olah dia adalah kebijaksanaan itu sendiri. Aku tidak menjawab. Aku sadar, semakin banyak aku berbalas pesan, semakin besar risiko aku terseret ke dalam permainan mereka yang dibangun di atas kemarahan. Aku berbalik, mengambil buku catatan kecil dari tasku dan dengan cepat menulis beberapa baris. Waktu kejadian, isi makan malam, kata-kata setiap orang yang kuingat, kapan tamparan itu terjadi, siapa mengatakan apa setelahnya. Aku tidak ingin melewatkan satu detail pun.
Mungkin ini akan berguna, mungkin tidak, tetapi aku tahu aku harus menyimpan semuanya. Setelah selesai menulis, aku menutup buku catatan itu. Di luar, jalanan perlahan-lahan menjadi sepi. Lampu jalan melemparkan cahaya kuning redup ke dinding seberang. Aku menatap cahaya itu, dan hatiku terasa hampa. Baru sehari yang lalu aku memimpikan hari-hari yang tenang, tentang bagaimana aku akan pulang kerja di mana seseorang menungguku, tentang keluarga kecil yang perlahan-lahan akan dibangun di atas kebaikan. Dan sekarang, yang tersisa dalam diriku hanyalah kewaspadaan. Menjelang pagi aku sempat tertidur sebentar. Pukul 6 lebih sedikit, aku terbangun oleh ketukan di pintu. Alia, bangun, nak, turun sarapan, kita bicara. Itu adalah Ibu Lydia. Aku duduk, melihat jam, lalu kedua tas yang sudah siap di dekat tempat tidur. Di dalam diriku tidak ada lagi keraguan seperti kemarin malam. Aku tahu bahwa hari ini aku harus turun bukan untuk berdamai, tetapi untuk mendengarkan semua yang ingin mereka katakan dan mengambil keputusanku sendiri. Aku berganti pakaian, mengikat rambutku menjadi ekor kuda, dan melihat ke cermin pada pipi kiriku. Bekasnya masih terlihat, meskipun sedikit lebih pucat. Aku mengoleskan lapisan tipis alas bedak, tetapi itu tidak bisa sepenuhnya menutupi bekas tangan. Akhirnya, aku menghapus semuanya dan hanya memakai masker. Bukan karena malu, tetapi karena aku tidak ingin mereka melihat betapa sakitnya aku. Saat aku menarik koper ke tengah ruangan untuk memeriksa resletingnya, ponsel bergetar. Itu Rina. Kamu baik-baik saja? Aku menulis balasan. Aku turun sekarang. Nanti ku kabari. Rina menjawab hampir seketika. Jangan lupa nyalakan perekam suara. Aku melihat kata-kata itu dan mengangguk dalam diam. Ya. Bukan karena aku mencurigai sesuatu. Tetapi karena sejak kemarin aku terlalu paham. Ketika orang terbiasa menekan, mereka akan mencoba memutarbalikkan cerita apapun untuk keuntungan mereka. Aku membuka aplikasi perekam suara, menekan rekam, dan memasukkan ponsel ke dalam saku jaketku. Aku membuka pintu. Koridor lantai 20. Dari bawah, dari dapur, sudah tercium aroma bubur panas dan bawang goreng. Aku dengan tenang mendorong koper ke dinding, belum menurunkannya, dan mulai menuruni tangga. Begitu aku tiba di ruang keluarga, aku melihat Ibu Lydia duduk dengan sopan di meja makan. Di hadapannya ada semangkuk bubur yang masih mengepul. Di seberangnya duduk Tania, tidak menyembunyikan tatapan menghina ke arahku. Bima duduk di kepala meja. Pipinya, yang kemarin sedikit melepuh, tampak kemerahan, memberinya penampilan yang sekaligus marah dan menyedihkan. Tidak ada yang mempersilakanku duduk. Mereka hanya menatapku, menunggu seberapa jauh aku siap merendahkan diri. Yang pertama berbicara adalah Ibu Lydia, suaranya pelan dan tegas. Duduk. Hari ini ibu akan bicara sekali saja, biar jelas. Aku menarik kursi dan duduk, punggung tegak, tangan di atas lutut. Iya bu, silakan bicara. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya dengan cepat melirik maskerku, lalu berkata, soal kemarin. Ibu tidak memihak siapapun, tapi menantu harus tahu tempatnya, menghormati yang lebih tua. Kamu baru masuk ke rumah sudah membantah suami, adik ipar, bahkan mertua. Itu tidak boleh. Aku diam. Dia melanjutkan, jujur saja, jika kamu ingin tetap di rumah ini dan hidup dengan tenang, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah minta maaf. Aku mengangkat mata. Aku tahu bahwa pembicaraan baik-baik ini pada akhirnya akan menjadi interogasi lain yang dibungkus dengan moralisasi. Aku menatap lurus ke arah Ibu Lydia, dan hatiku terasa luar biasa tenang. Mungkin ketika seseorang didorong hingga batas kemampuannya, rasa marah cepat menghilang, digantikan oleh ketenangan yang hampir dingin. Aku bertanya, saya harus minta maaf kepada siapa? Ibu Lydia menjawab seketika, seolah sudah mempersiapkannya. Pertama, kepada suamimu. Apapun yang terjadi, kamu tidak berhak membantahnya di meja makan. Kedua, minta maaf padaku dan Tania atas sikap kasarmu. Tidak pantas seorang menantu bersikap seperti itu. Aku mengangguk pelan dan menoleh ke Bima. Dia duduk tak bergerak, dagu terangkat dengan ekspresi seseorang yang menunggu penyerahanku. Pipinya masih menunjukkan bekas luka bakar ringan, tetapi di matanya tidak ada setitik pun penyesalan. Aku bertanya, dan bagaimana dengan tamparan kemarin? Bima melengkungkan bibirnya. Kamu masih mau membahas itu? Aku menjawab, kenapa tidak? Kamu memukulku di depan ibu dan adikmu. Seharusnya itu yang diingat pertama kali. Tania langsung menyela. Sudah cukup. Kakakku emosi, siapa sih yang tidak pernah begitu? Dan kamu? Kamu membuat seluruh keluarga heboh. Aku menoleh padanya. Seseorang emosi dan mengangkat tangan pada istrinya. Dan di matamu itu hanya siapa sih yang tidak pernah begitu? Tania terdiam sejenak,
lalu mengangkat dagunya. Jangan memutarbalikkan kata-kata. Ibu Lydia, melihat suasana kembali memanas, bergegas menengahi. Cukup, berapa kali lagi harus membahas yang kemarin, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Aku memanggilmu ke sini untuk mencari jalan keluar. Jika kamu benar-benar ingin mempertahankan pernikahan ini, kamu harus belajar menekan egomu. Aku duduk diam beberapa detik, lalu bertanya, apa maksud ibu secara spesifik? Ibu Lydia, perlahan-lahan, menekankan setiap kata, berkata, pertama, kamu minta maaf pada Bima dan seluruh keluarga. Kedua, tidak ada lagi perdebatan seperti kemarin. Ketiga, setelah cuti, kamu pergi ke kantormu dan pindah ke posisi yang lebih santai atau berhenti kerja sementara. Rumah ini tidak boleh ada kekacauan seperti ini. Aku mendengar, Hetan tiba-tiba ingin tertawa. Ternyata, inilah yang mereka sebut pembicaraan baik-baik. Bukan mengakui kesalahan mereka, bukan mencoba memperbaiki hubungan, tetapi memaksaku menerima semua syarat mereka dengan dalih mempertahankan keluarga. Aku melepas maskerku. Bekas tangan di pipiku menjadi terlihat jelas bagi mereka bertiga. Aku berkata, lihat baik-baik. Inilah harga dari ketidakmampuanku menekan ego. Ibu Lydia berkedip, tetapi langsung membuang muka. Jangan berlebihan. Aku menatapnya. Aku yang berlebihan atau kalian yang sudah melewati batas? Kemudian Bima angkat bicara. Suaranya rendah dan keras. Kamu sudah selesai bicara? Aku menoleh padanya. Belum. Aku masih ingin menanyakan sesuatu padamu. Siapa yang mengizinkanmu menelepon atasanku dan membahas pengunduran diriku di belakangku? Bima terdiam sejenak, sangat singkat, tapi aku menyadarinya. Dia menjawab, aku suamimu. Aku melihat apa yang terbaik untuk keluarga dan aku membicarakannya. Aku melanjutkan. Terbaik untuk keluarga atau untuk mengendalikanku? Suasana menjadi beku. Ibu Lydia buru-buru menengahi. Bagaimana bisa kamu bicara begitu? Suami peduli padamu, dan kamu malah mencurigainya. Aku menatap lurus padanya. Jika dia benar-benar peduli, dia tidak akan melakukannya diam-diam di belakangku bahkan sebelum pernikahan. Tania menatap Bima dengan mulut terbuka. Sepertinya sampai saat itu dia tidak tahu tentang ini, dan Bima menjadi semakin muram. Dia memukul meja. Sebenarnya apa yang kamu mau? Aku menjawab seketika, tanpa berpikir. Aku ingin dihormati. Bima tersenyum sinis. Dihormati? Setelah kelakuanmu kemarin, kamu masih menuntut untuk dihormati? Aku menjawab perlahan. Rasa hormat bukanlah sesuatu yang hanya pantas didapatkan oleh mereka yang bisa membungkuk. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Aku mendorong kursiku dan berdiri. Ibu Lydia bertanya dengan cemas, kamu mau kemana? Aku berkata, kurasa pembicaraan ini sudah selesai. Bima juga melompat berdiri. Duduk. Tidak ada yang mengizinkanmu pergi. Aku menatapnya. Suaraku tenang, kamu salah. Sejak saat kamu mengangkat tangan padaku, kamu kehilangan hak untuk memutuskan apakah aku harus duduk atau berdiri, tinggal atau pergi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan menuju tangga. Di belakangku terdengar teriakan Ibu Lydia, gerutuan Tania, dan suara kursi yang dijatuhkan Bima, tapi aku tidak menoleh. Aku tahu jika aku menunda sedikit saja, mereka akan mencoba mengurungku lagi, dan aku sudah memutuskan. Aku tidak akan tinggal di sini menunggu tamparan kedua. Aku langsung berjalan ke kamarku, menutup pintu, tapi tidak langsung menguncinya. Tanganku kokoh, dan jantungku berdebar kencang seolah ingin melompat keluar dari dada. Di bawah, suara Bima semakin keras. Dia benar-benar marah. Aku mengerti perasaan itu. Seseorang yang terbiasa menekan, terbiasa didengarkan, sangat sulit menerima ketika ada yang berani berdiri di hadapannya dengan punggung tegak. Aku berbalik dan melihat koper di dekat tempat tidur. Semua yang penting sudah kusiapkan sejak semalam. Pakaian, dokumen, uang tunai, pengisi daya, laptop, dan beberapa barang pribadi yang diperlukan. Tinggal satu hal lagi yang harus diputuskan, kapan saat yang tepat untuk keluar dari rumah ini. Ponselku bergetar tanpa henti. Aku membukanya, 5 panggilan tak terjawab dari Bima, 2 pesan. Segera turun, jangan paksa aku. Aku membaca, mematikan layar, dan mengirim pesan singkat ke Rina. Aku pergi sekarang. Rina menelepon hampir seketika. Aku menjawab, merendahkan suaraku. Aku akan segera keluar dari rumah. Rina langsung bertanya, sendirian? Perlu aku pesankan taksi? Aku menutup resleting koper dan menjawab cepat, tolong pesankan, suruh tunggu di ujung gang, sekitar 50 meter dari rumah. Aku tidak mau berdiri tepat di depan gerbang. Rina tidak bertanya lebih lanjut. Oke. 5 menit lagi mobilnya datang. Sopirnya Yuri, nomor mobilnya ku kirim sekarang. Aku berkata pelan.
Oke. Dan menutup telepon. Pada saat itu, terdengar langkah tergesa-gesa di luar pintu. Bima memukul pintu dengan keras. Alia, buka. Aku menarik napas dalam-dalam, menyampirkan tas berisi dokumen di bahu, dan dengan tenang mengunci pintu dari dalam. Suara Bima menjadi semakin tajam. Aku bicara untuk terakhir kalinya. Buka pintunya dan kita bicara. Aku berdiri tak bergerak di tengah ruangan, tidak menjawab. Suara Ibu Lydia ikut campur. Alia, nak, jangan membuat keributan. Ayo kita bicarakan semuanya dengan tenang. Aku menatap pintu, dan di hatiku tidak ada sedikit pun keraguan. Sejak kemarin aku sudah terlalu banyak mendengar kata-kata bicarakan dengan tenang, jangan membuat keributan, wanita harus mengalah. Tapi semua kata-kata itu tidak pernah digunakan untuk menghentikan orang yang mengangkat tangan. Kata-kata itu hanya digunakan untuk membungkam korban. Aku berkata melalui pintu. Aku pergi. Di luar, keheningan menyelimuti sejenak. Lalu Bima menggeram, kamu berani? Aku menjawab, aku tidak berani tinggal. Itu saja. Pukulan di pintu menjadi lebih keras. Pintu itu bergetar. Aku mundur selangkah, tanpa sadar menggenggam tali tasku. Bima mendesis melalui giginya. Jika kamu keluar dari rumah ini, kamu tidak perlu kembali. Aku tersenyum sinis, meskipun dia tidak melihat. Jangan khawatir. Aku memang tidak berniat. Kata-kata itu seperti minyak yang disiramkan ke api. Aku mendengar dengan jelas dia mengumpat, lalu suara melengking Tania. Bima, dia hanya menggertak. Kalau berani, biarkan saja dia pergi. Ibu Lydia panik. Anak-anak, sudah. Nanti tetangga dengar. Aku membuka ponsel dan memeriksa pesan dari Rina. Mobil sudah tiba. Aku melihat jam, lalu ke jendela. Kamar ini ada di lantai 2. Balkonnya menghadap ke halaman belakang. Tidak perlu mengambil risiko. Aku hanya perlu menunggu perhatian mereka lengah. Aku mendorong koper ke dekat pintu dan menunggu beberapa detik. Keributan di luar pintu mulai bergerak ke bawah tangga. Sepertinya Ibu Lydia sedang membawa Bima pergi, takut akan keributan. Pada saat itu, aku dengan sangat pelan membuka kunci dan sedikit membuka pintu. Koridor kosong. Aku tidak menunda lagi. Di satu tangan koper, di tangan lain tas. Aku cepat-cepat keluar, menutup pintu di belakangku, dan berjalan ke tangga belakang di ujung koridor. Tangga itu menuju halaman belakang dan jarang digunakan, karena semua orang lewat pintu depan. Langkahku cepat, tapi mantap. Turun ke halaman belakang, aku berhenti sejenak, mendengarkan. Keributan masih terdengar dari ruang keluarga. Tidak ada yang menyadari. Aku membuka gerbang kecil, mendorong koper keluar ke gang. Angin pagi menerpa wajahku, sejuk dan begitu ringan. Hanya beberapa puluh detik di luar rumah ini, dan aku sudah merasakan ketegangan di dadaku mereda. Aku berjalan ke ujung gang. Taksi putih sudah menunggu di sana. Sopir menurunkan kaca jendela. Mbak Alia. Aku mengangguk. Iya, tolong buka bagasinya. Begitu aku memasukkan koper ke bagasi, telepon berdering. Itu Bima. Aku menatap layar, tidak menjawab, langsung menolaknya. Lalu panggilan lain, dan satu lagi, aku memblokir nomornya saat itu juga. Duduk di kursi belakang, aku berbalik dan melihat ke gang yang menuju ke rumah tempat aku menikah kurang dari 2 hari. Di balik gerbang, sunyi. Dari luar, tidak ada yang akan menduga apa yang baru saja terjadi. Aku membenarkan maskerku, bersandar di kursi, dan perlahan menghela napas. Mobil mulai bergerak. Aku tahu bahwa sejak saat itu, aku bukan lagi pengantin baru, menantu keluarga mereka. Aku hanyalah aku, seorang wanita yang menarik dirinya sendiri keluar dari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Mobil keluar dari gang yang sepi dan bergabung dengan arus lalu lintas pagi. Aku duduk di kursi belakang. Tanganku masih sedingin es, meskipun di luar matahari sudah bersinar, ponsel di sakuku bergetar tanpa henti. Meskipun aku sudah memblokir nomor Bima, panggilan dari nomor tak dikenal terus muncul di layar. Aku tidak perlu menebak siapa itu. Keluarga ini tidak akan melepaskanku begitu saja. Bukan karena mereka mencintaiku, tetapi karena mereka tidak bisa menerima bahwa seseorang berani keluar dari kendali mereka. Aku membuka sedikit jendela. Angin masuk ke dalam mobil, membawa serta bau debu jalanan dan deru mesin yang familiar. Dan itu terasa lebih menyenangkan daripada saat manapun yang kuhabiskan di rumah itu. Baru lebih dari sehari yang lalu aku mengenakan gaun pengantin, tersenyum pada tamu, percaya bahwa aku akan memasuki sebuah rumah yang hangat. Dan sekarang aku duduk di taksi dengan koper di bagasi, dengan bekas luka di wajah, dengan sakit di hati, tetapi dengan pikiran yang jernih, lebih jernih dari sebelumnya. Rina mengirim pesan, kalau sudah sampai, kabari. Aku menjawab, oke. Lalu, setelah ragu-ragu,
aku menambahkan, terima kasih ya. Dia menjawab hampir seketika, jangan ngomong gitu, datang saja, nanti kita pikirkan. Aku menatap kata-kata itu dan pangkal hidungku terasa perih. Terkadang, seseorang hanya butuh satu kalimat sederhana seperti itu untuk menyadari bahwa dia tidak sendirian di saat terburuknya. 20 menit kemudian, mobil tiba di kompleks apartemen tempat Rina tinggal. Aku mengeluarkan koper, mengangkat kepala ke balkon di lantai 12. Rina sudah menungguku di bawah. Melihatku, dia berlari dan, tanpa bertanya apa-apa, memelukku erat. Aku terdiam sejenak, lalu perlahan membalas pelukannya. Sejak semalam, aku tidak menangis. Bukan karena aku lebih kuat dari biasanya, tetapi karena aku takut jika aku mulai, aku tidak akan bisa berhenti. Tapi sekarang, bersandar di bahu sahabatku, aku merasakan ada gumpalan yang naik ke tenggorokanku. Rina sedikit menjauh, menatap wajahku dan mendesis melalui giginya. Dia yang lakukan ini? Aku mengangguk. Matanya memerah karena marah. Bajingan. Aku berkata pelan. Ayo kita naik. Apartemen Rina tidak besar, tapi nyaman dan rapi. Begitu kami masuk, aku merasa seolah-olah sebuah batu telah terangkat dari pundakku. Rina membawa koper ke kamar kosong dan berkata, tinggallah di sini selama yang kamu butuhkan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kamar kecil yang terang itu, spray yang bersih, meja kerja di dekat jendela, dan tiba-tiba merasakan ketegangan mereda. Aku benar-benar sudah keluar. Rina membawakanku segelas air hangat, duduk di hadapanku. Sekarang, ceritakan dari awal. Aku terdiam beberapa detik dan mulai bercerita. Aku menceritakan tentang makan malam kemarin, tentang bagaimana aku dipaksa melayani Tania, bagaimana Bima menuntut agar aku berhenti kerja, bagaimana dia menelepon atasanku sebelumnya, dan tentang tamparan di depan seluruh keluarganya. Aku menceritakan bagaimana Ibu Lydia dengan suara manisnya memaksaku minta maaf, bagaimana Bima menggedor pintu, dan bagaimana pagi ini mereka menungguku menundukkan kepala seolah aku yang bersalah. Rina mendengarkan tanpa menyela, hanya semakin erat mengepalkan tangannya. Setelah selesai bercerita, aku menunjukkan padanya foto-foto, rekaman suara, dan pesan dari atasanku. Rina melihat semuanya, lalu mengangkat kepala. Kamu mau cerai? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap ke jendela, di mana matahari melemparkan seberkas cahaya tipis ke lantai. Baru 30 jam lebih yang lalu aku adalah pengantin baru, dan sekarang aku harus memikirkan kata cerai. Pahit, tapi anehnya, aku tidak ragu. Aku berkata, iya, aku tidak bisa kembali ke sana lagi. Rina mengangguk dengan tegas. Benar. Jangan pernah kembali. Tapi semuanya harus dilakukan dengan benar. Kamu punya bukti? Sekarang kamu butuh pengacara. Aku teringat nama yang kusimpan semalam. Aku juga berpikir begitu. Aku akan hubungi Niko dulu, lalu jika perlu, cari pengacara. Rina bertanya. Dan orang tuamu sudah tahu? Aku menggeleng. Belum, aku tidak berani bilang saat masih di sana. Takut mereka khawatir, membuat keributan, dan malah jadi lebih buruk bagiku. Rina menghela napas. Tetap saja harus diberitahu. Tapi lebih baik nanti malam, setelah kamu sedikit lebih tenang. Sekarang, yang pertama, istirahat dan makan sesuatu. Nanti malam kita atur semuanya, aku mengangguk. Aku benar-benar perlu menenangkan diri, bukan untuk meratapi pernikahan yang gagal, tetapi untuk mengambil setiap langkah selanjutnya dengan benar. Ponsel bergetar lagi. Panggilan dari nomor tak dikenal lainnya. Aku menatapnya beberapa detik dan menolaknya. Kurang dari setengah menit kemudian, sebuah pesan masuk. Alia, hebat kamu. Berani pergi, jangan mengeluh nanti kalau keluarga kami tidak akan membiarkanmu tenang. Itu nomor Tania. Aku membaca dan tersenyum sinis. Bahkan sekarang mereka pikir ancaman adalah cara untuk membuatku kembali. Aku mengambil tangkapan layar, menyimpannya di folder bukti, dan memblokir nomor itu juga. Rina menatapku dan bertanya, siapa? Aku menjawab, mantan atau hampir mantan adik ipar. Mengatakannya, untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku merasa masih punya kekuatan untuk tersenyum. Tapi aku juga sadar betul, pergi dari rumah itu hanyalah langkah pertama. Jalan panjang menantiku di depan, dan keluarga itu tidak akan menyerah begitu saja. Siangnya, setelah makan semangkuk mie instan yang disiapkan Rina, aku duduk di meja kecil dekat jendela dan menyusun semua foto, file audio, pesan, dan catatan untuk memeriksanya kembali. Semakin aku menyusunnya, semakin jelas di kepalaku. Peristiwa yang terjadi dalam waktu kurang dari 2 hari itu tampak kacau, tetapi ketika aku menyatukannya, semuanya membentuk rangkaian yang jelas dan terarah. Dari panggilan rahasia Bima ke atasanku sebelum pernikahan, hingga tuntutan untuk berhenti kerja,
penggunaan makan malam pertama untuk menguji reaksiku. Lalu tamparan dan tuntutan serempak dari seluruh keluarga agar aku mengakui kesalahan. Tidak ada yang spontan. Hanya saja aku telah percaya pada bungkus yang indah. Rina duduk di seberangku dan membantuku menulis kronologi kejadian di selembar kertas. "Kamu punya salinan akta nikah?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ada, di map dokumen." "Bagus," katanya. "KTP, kontrak kerja, mutasi rekening, pesan, rekaman audio, foto luka, kumpulkan semuanya. Semakin detail, semakin baik." Aku mengeluarkan map dari tasku dan mulai meletakkan dokumen di atas meja. Melihat tumpukan kertas itu, tiba-tiba aku teringat malam sebelum pernikahan. Ibuku duduk di sampingku dan menasihatiku. "Nak, kalau sudah menikah, yang pertama kamu pikirkan adalah dirimu sendiri." Saat itu aku tertawa, mengira ibuku terlalu khawatir. Dan baru sekarang, duduk di sini, aku mengerti bahwa beberapa nasihat orang tua baru bisa dipahami ketika kita merasa sakit. Aku mengambil ponsel, membuka kontak, dan menekan nomor Niko. Nada sambung berbunyi lama sebelum dia menjawab. "Niko, ini Alia, sepupu istrimu." Suara di seberang terdengar terkejut. "Oh, iya, ingat. Ada apa, Alia?" Aku bertukar pandang dengan Rina dan berkata langsung. "Aku butuh konsultasimu tentang pernikahan dan prosedur terkait. Situasiku cukup mendesak." Niko terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau mendesak, ceritakan singkatnya." Aku menceritakan secara singkat tapi to the point, bahwa aku baru saja menikah, suamiku memukulku, aku dipaksa berhenti kerja, ada tanda-tanda kontrol psikologis dan finansial, bahwa aku telah pergi dari rumah suamiku, dan aku punya bukti. Mendengar itu, suara Niko menjadi serius. "Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah secepatnya pergi ke UGD atau puskesmas dan buat visum. Kedua, simpan semua bukti dalam format aslinya, jangan diedit. Ketiga, jika kamu sudah mantap tidak akan kembali, kamu harus segera bekerja sama dengan seseorang yang ahli di bidang hukum keluarga. Aku akan merekomendasikan seorang pengacara wanita yang sangat kompeten." Aku merasa ketegangan sedikit mereda. "Ya, terima kasih banyak." Niko menambahkan, "Mulai sekarang, jika pihak sana menelepon atau mengirim pesan dengan ancaman, simpan semuanya. Dan ingat, jangan bertemu dengan suamimu sendirian, hanya di hadapan seseorang atau di tempat umum." Aku menjawab, "Aku mengerti." Setelah menutup telepon, Rina bertanya, "Gimana?" Aku mengangguk. Dia merekomendasikan pengacara. Rina menghela napas. "Itu sudah bagus." Pada saat itu, ponselku berdering, kali ini ibuku. Aku menatap layar, dan tanganku tiba-tiba terasa berat. Meskipun aku tahu cepat atau lambat harus memberitahunya, saat harus melakukannya, hatiku menciut. Rina menatapku dan berkata pelan, "Jawab saja, kamu tidak bisa menyembunyikannya selamanya." Aku menekan tombol terima. Ibuku langsung bertanya, "Nak, kamu di mana?" "Ibu telepon tidak diangkat, suaramu juga aneh." Aku menggigit bibir. Semua kata-kata yang sudah kusiapkan tersangkut di tenggorokan. Akhirnya, aku hanya bisa mengucapkan satu kalimat. "Bu, aku di tempat teman." Di seberang, keheningan menyelimuti. "Teman siapa?" "Kamu tidak di rumah suamimu?" Aku memejamkan mata. "Bu, ada yang mau aku ceritakan." Aku menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan, tanpa meremehkan, dan tanpa melebih-lebihkan. Awalnya ibuku berusaha tetap tenang, tetapi ketika aku sampai pada bagian Bima memukulku di meja makan, aku mendengar dengan jelas dia menarik napas tajam, dan di latar belakang terdengar suara khawatir ayahku. "Dia pukul anak kita?" Tenggorokanku tercekat, tapi aku tetap berkata, "Iya." Di seberang, mereka terdiam beberapa detik, lalu ibuku menangis. Tangisan itu seolah meruntuhkan bendungan terakhir dari pengendalian diriku. Aku membuang muka, mataku terasa perih. Ayah mengambil alih telepon. Suaranya bergetar, tapi dia berusaha berbicara dengan tegar. "Nak, jangan takut, kami akan segera ke sana." Aku buru-buru berkata, "Ayah, Ibu, jangan ke rumah mereka. Aku sudah pergi dari sana, aku di tempat yang aman. Aku akan melakukan semuanya dengan cerdas, dengan pengacara, dengan bukti. Jangan ke sana dengan emosi. Aku takut mereka hanya akan membuat keributan yang lebih besar." Ayah terdiam, lalu perlahan berkata, "Baik, ayah mengerti, tapi ingat satu hal, keluarga kita tidak takut pada siapapun. Kamu tidak perlu lagi menahan penghinaan." Air mata akhirnya mengalir di pipiku. Setelah panggilan itu, aku duduk diam untuk waktu yang lama. Rina tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan segelas air hangat di hadapanku. Aku tahu bahwa sejak saat itu, aku tidak punya jalan untuk kembali, dan sejujurnya, aku memang tidak ingin kembali.
Keesokan paginya aku bangun sangat awal. Mungkin karena beberapa hari terakhir aku terus-menerus tegang, meskipun sangat lelah, aku tidak bisa tidur nyenyak. Sinar matahari pertama menembus tirai di apartemen Rina, membentuk garis cahaya tipis di lantai. Aku duduk sejenak di tepi tempat tidur, dalam diam menyentuh pipi kiriku. Bekasnya sudah memudar, tetapi sentuhan masih menimbulkan rasa sakit tumpul. Rasa sakit ini tidak lagi mengejutkanku. Itu adalah pengingat dingin. Jika aku menunjukkan kelemahan, semuanya bisa terulang. Rina sudah bangun dan sibuk di dapur. Mendengar langkahku, dia berbalik. Aku masak bubur. Makan dulu, nanti kita ke rumah sakit untuk visum. Aku mengangguk. Kami duduk berhadapan di meja kecil, hampir tanpa bicara. Terkadang persahabatan tidak membutuhkan kata-kata. Semangkuk bubur panas di pagi tersulit dalam hidupku sudah cukup untuk merasakan dukungan. Setelah sarapan, aku mengenakan pakaian sederhana, mengikat rambut, dan memasukkan semua dokumen ke dalam tas. Sebelum berangkat, aku memeriksa ponsel, beberapa panggilan tak terjawab baru dari nomor tak dikenal dan satu lagi pesan dari Bima, dikirim dari nomor lain. Kalau kamu masih punya sedikit akal sehat, kembalilah dan kita bicara baik-baik. Jangan sampai keterlaluan. Aku menatap layar, memfotonya, dan menyimpannya di folder bukti. Kata-katanya terdengar tenang, tapi aku terlalu paham bahwa itu bukan tawaran damai. Itu adalah nada seseorang yang masih percaya bahwa dia berhak menentukan batas orang lain. Di rumah sakit pagi itu ramai. Suara pengumuman nomor, gesekan sepatu, derap langkah, semuanya menyatu menjadi hiruk-pikuk yang biasa. Aku duduk di antrean, menggenggam erat tas berisi dokumen, dan tiba-tiba merasa sangat lelah. Baru beberapa hari yang lalu aku sibuk memilih gaun pengantin, menyusun jadwal kunjungan ke kerabat, memikirkan bulan madu singkat yang tak pernah terjadi. Dan sekarang aku duduk di ruang tunggu, menunggu surat keterangan visum atas pemukulan yang dilakukan oleh suamiku. Ketika dokter bertanya penyebabnya, aku terdiam sejenak, lalu menjawab, dipukul suami. Mengucapkan kalimat itu dengan lantang di depan orang asing terasa berat, tapi anehnya, setelah itu aku merasa lebih lega, karena mengakui kebenaran setidaknya adalah langkah pertama untuk berhenti membohongi diri sendiri. Setelah pemeriksaan, dokter mengkonfirmasi adanya memar pada jaringan lunak di area tulang pipi kiri, bengkak, dan merekomendasikan observasi. Aku memegang surat keterangan itu, membaca setiap kata, dan hatiku terasa dingin. Semuanya telah dicatat, dimasukkan ke dalam jurnal, dikonfirmasi. Sejak saat ini, tidak ada yang bisa begitu saja menganggapnya sebagai kebetulan. Keluar dari rumah sakit, aku mengirim pesan kepada Niko. Beberapa menit kemudian, dia mengirimkan nomor telepon seorang pengacara wanita bernama Svetlana dengan catatan, bilang dari saya. Aku menelepon seketika. Di seberang terdengar suara wanita yang tenang dan jelas. Setelah mendengarkanku, Svetlana menjadwalkan pertemuan di kantornya sore itu. Dia berkata singkat, bawa semua dokumen dan bukti. Jika memang seperti yang Anda katakan, semakin cepat Anda bertindak, semakin baik. Aku menjawab, ya, saya mengerti. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama di depan gerbang rumah sakit. Arus orang masih lalu lalang. Masing-masing punya ceritanya sendiri. Dan ceritaku, yang baru beberapa hari lalu adalah pernikahan yang meriah, kini berubah menjadi surat keterangan medis dan pertemuan dengan pengacara. Begitu cepat, hingga bagiku sendiri ini terasa seperti mimpi buruk. Rina berdiri di sampingku dan bertanya pelan, kamu gimana? Aku melihat surat keterangan di tanganku dan berkata, baik-baik saja. Setidaknya sekarang aku tahu aku melakukan hal yang benar. Siangnya kami tiba di kantor Svetlana. Ruangannya kecil, tapi rapi dan tenang. Aku duduk di hadapannya, mengeluarkan satu persatu dari tasku. Foto bekas luka, rekaman audio, pesan, surat keterangan dari dokter, korespondensi dengan atasanku yang mengkonfirmasi campur tangan suamiku dalam pekerjaanku. Svetlana mempelajari semuanya dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan singkat untuk mengklarifikasi kronologi. Akhirnya, dia meletakkan dokumen-dokumen itu dan menatap lurus ke mataku. Anda melakukan hal yang benar dengan segera pergi dari sana. Jika pernikahan dimulai dengan kekerasan dan paksaan, seperti dalam kasus Anda, setiap upaya untuk kembali hanya akan memperkuat kontrol. Aku duduk dan mendengarkan dalam diam. Dia melanjutkan, jika Anda sudah mantap untuk mengakhirinya, kita akan bersiap untuk perceraian. Yang terpenting adalah tidak terpengaruh oleh bujukan, permintaan maaf yang terlambat, atau tekanan dari pihak mereka. Aku bertanya, dan jika mereka mulai membuat keributan, datang ke rumah orang tua saya atau ke kantor? Svetlana langsung menjawab, itu lebih baik bagi Anda, jika mereka terus mengancam, dengan syarat Anda mendokumentasikan semua bukti. Mulai sekarang, jangan bertemu dengan mereka sendirian.
Semua kontak hanya melalui telepon, pesan, atau melalui perwakilan. Aku mengangguk. Ketika kami keluar dari kantor pengacara, hari sudah sore. Angin dari jalanan membawa serta kehangatan dan debu. Tapi aku merasa kepalaku menjadi lebih jernih. Bukan karena semuanya sudah beres, tetapi karena untuk pertama kalinya sejak tamparan itu, aku berhenti merasa seperti serpihan kayu di tengah arus deras. Aku punya rencana, punya bukti, punya dukungan hukum, punya teman dan orang tua di belakangku. Dan jika keluarga itu masih berpikir, aku akan kembali untuk terus menjadi istri yang patuh, mereka salah sejak saat aku masuk ke taksi itu. 3 minggu kemudian, gugatan cerai secara resmi diajukan. Aku duduk di kantor Svetlana, melihat map berisi dokumen yang setiap hari semakin tebal. Dan rasanya seperti melihat sisa-sisa badai yang melanda hidupku. Foto bekas luka di wajah, surat keterangan medis, rekaman audio makan malam itu, pesan ancaman dari Tania, pesan menuntut dari Bima, dan bahkan korespondensi dengan atasanku tentang bagaimana Bima secara sepihak ikut campur dalam pekerjaanku. Semua itu bersama-sama bukan lagi insiden yang terpisah, melainkan gambaran jelas dari sebuah pernikahan yang merupakan kesalahan sejak awal. Keluarga itu tidak tinggal diam. Awalnya Bima terus-menerus menelepon dari nomor tak dikenal. Ketika aku tidak menjawab, dia menulis, "Aku emosi. Maaf, jangan dibesar-besarkan. Ayo selesaikan secara kekeluargaan." Ketika aku terus diam, nadanya berubah menjadi sinis. "Kamu pikir dengan beberapa rekaman dan foto kamu bisa melakukan apa saja? Kalau kamu sudah sejauh ini, jangan salahkan aku nanti." Aku membaca semuanya, mengambil tangkapan layar, menyimpannya. Suatu hari, Ibu Lydia bahkan menelepon ibuku. Dia menangis dan mengeluh bahwa aku bersikap kasar, bahwa aku kabur dari rumah, bahwa aku melukai putranya, dan sekarang aku bahkan ingin bercerai untuk mempermalukan keluarga mereka. Tapi ibuku hanya menjawab satu kalimat, "Anak saya dipukul. Dia berhak untuk pergi." Dan menutup telepon. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku begitu dalam memahami arti dari dukungan yang kuat. Sidang mediasi di pengadilan berlangsung tak lama setelah itu. Aku datang bersama Svetlana. Bima datang bersama Ibu Lydia. Tania tidak ada, tetapi suasana permusuhan dari keluarga mereka tidak hilang. Bima menatapku sepanjang waktu. Tatapannya penuh amarah dan sakit hati. Mungkin dia tidak bisa mengerti bagaimana wanita yang begitu lembut mengangguk padanya di hadapan penghulu, sekarang duduk di hadapannya dengan punggung tegak dan tatapan dingin. Hakim bertanya, "Apakah saya setuju untuk berdamai?" Aku menjawab dengan sangat jelas, "Tidak." Dia bertanya alasannya. Aku menjawab, "Karena saya tidak bisa terus hidup dengan seseorang yang melakukan kekerasan dan dengan keluarga yang menganggap paksaan dan kontrol sebagai hal yang normal." Bima langsung membantah, "Saya hanya sekali lepas kendali, dan dia kabur, membuat keributan, bahkan merekam semuanya seolah-olah sudah merencanakannya." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa sakit. Aku merasa lucu. Aku bertanya, "Jika hari itu aku tidak menyimpan bukti, apakah kamu akan mengakui sekarang bahwa kamu memukulku?" Bima tidak bisa menjawab. Svetlana meletakkan perekam suara di atas meja. Ruangan menjadi hening ketika suara jelas Bima dari malam itu terdengar. "Aku bicara untuk terakhir kalinya. Tuangkan sop," kemudian suara tamparan, suara Tania rasain, dan kata-kata Ibu Lydia bahwa aku harus mengalah. Setiap suara jatuh ke dalam keheningan ruangan kecil itu seperti gunting yang memotong lapisan terakhir kebohongan mereka. Setelah itu, semuanya menjadi lebih mudah. Proses berjalan lanjut. Mereka tidak lagi berani menekan dengan cara lama, tetapi masih mencoba mengulur waktu. Aku tidak terburu-buru. Aku kembali bekerja. Pak Andi menepati janjinya, dan tidak membiarkan siapapun ikut campur dalam urusanku. Rina masih menyediakan kamar kecil yang terang itu untukku. Orang tuaku menelepon setiap hari, tidak mendesak, tidak mengeluh, hanya secara teratur mengingatkan agar aku makan dengan baik dan menjaga diri. Beberapa bulan kemudian, putusan akhir dijatuhkan. Aku keluar dari gedung pengadilan, memegang dokumen di tanganku, dan mengangkat kepala ke langit biru pucat. Angin lembut menyentuh wajahku. Bekas luka di pipiku sudah lama hilang, tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih penting daripada luka yang sembuh. Aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak menyelamatkan pernikahan itu, tetapi aku menyelamatkan hidupku agar tidak hancur di dalamnya. Belakangan, aku menyibukkan diri dengan pekerjaan, menyewa sebuah apartemen kecil tidak jauh dari kantor. Pada akhir pekan, aku mengunjungi orang tuaku, kadang-kadang pergi ke bioskop bersama Rina, dan belajar kembali untuk hidup dengan tenang, tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak lagi percaya buta pada janji-janji indah.
tetapi juga tidak kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri karena satu pernikahan yang gagal. Aku sadar bahwa seorang wanita bisa mencintai dengan sepenuh hati, tetapi dia wajib menyisakan jalan untuk mundur, pikiran yang jernih, dan rasa harga diri. Kisah ini adalah karya fiksi yang didasarkan pada pengamatan kehidupan. Nama dan detail adalah fiktif. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini, jangan pernah mengabaikan tanda-tanda kontrol atau kekerasan dalam hubungan, sekecil apapun itu. Penting bagi seorang wanita untuk menjaga kemandirian finansial dan profesionalnya. Jika terjadi kekerasan, penting untuk mengumpulkan bukti untuk perlindungan diri. Dukungan tulus dari keluarga dan teman adalah sandaran yang sangat besar dalam krisis. Dan yang terpenting, Anda bisa keluar dari pernikahan yang gagal, tetapi sangat sulit untuk mengembalikan harga diri yang hilang.